membahas topik tentang kurikulum merdeka dengan narasumber Ibu Lintang Andinisari SPD, dipandu oleh saya Elis Sarantika Sukma dalam acara podcast Talk with Langansari 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada? Kali ini saya Elis Sarantika Sukma dan Bu Lintang Andinisari akan membahas topik tentang kurikulum merdeka, yang dimana lagi hangat-hangatnya diperbincangkan atau disebut dengan Bibincang, Bincang-bincang cantik Langansari 4. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita dengan narasumber yang cantik, yaitu Ibu Lintang Andinisari SPD, guru kelas 4, yang dimana sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka. Selamat pagi Bu Lintang. Selamat pagi Bu Eli. Bu Lintang, sebelum kita bincang-bincang cantik, kita yel terlebih dahulu ya Bu Lintang ya. Bu Eli. Yel kebanggaan Ungaran Barat, oke? Siap. Semangat pagi, pagi, tetap semangat luar biasa. Siapa kita? Guru hebat Langansari 4. Guru hebat bisa, pasti bisa. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang paradigma pembelajaran baru. Langansari 4 itu katanya sudah menjadi sekolah penggerak. Betul apa tidak Ibu? Iya betul sekali Bu Eli. Bagus. Kebetulan sekolah kami itu lolos program sekolah penggerak angkatan kedua Bu Eli. Wah, hebat sekali Bu Lintang. Ya, terima kasih hebat. Bu Eli. Ya. Terima kasih. Kan Bu Lintang sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka. Bagaimana cara Bu Lintang menyikapi pembelajaran kurikulum merdeka tersebut? Yang pertama tentu saja kita harus senang dulu ya Bu Eli. Karena apabila kita melakukan sesuatu dengan senang hati, walaupun kedepannya ada rintangan yang harus kita hadapi, pasti kita menjalankannya dengan gembira, dengan senang. Dan kedua, kita harus terus menggali potensi dalam diri kita sendiri untuk terbuka menerima setiap perubahan. Karena saya yakin bahwa perubahan dalam dunia pendidikan itu pasti tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan bagi pendidikan di Indonesia ini sendiri. Nah, saya juga terus mencari pengetahuan mengenai kurikulum merdeka itu sendiri Bu Eri dengan mengikuti kegiatan berupa KKG atau kelompok kerja guru, belajar dari platform Merdeka Mengajar, dan tentunya saya selalu sharing bersama teman-teman yang ada di SD Negeri Langansari 4 ini Bu Eli. Wah, hebat sekali ya Bu Lintang ya. Jadi kita harus merdeka dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah Bu Lintang, saya ingin lebih tahu lagi tentang kurikulum merdeka itu, yang katanya ada sebuah paradigma pembelajaran baru tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih Bu tentang paradigma pembelajar baru? Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi paradigma pembelajaran baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 Bu Eli. Apa saja itu Bu Lintang? Saya akan menjawab dengan sebuah lagu Bu Eli. Wah, karena biasanya saya sebelum mengajar anak-anak itu, saya ajak bernyanyi mereka mengenai dimensi profil pelajar Pancasila ini. Tapi kali ini karena kita sedang bibican ya Bu Eli, iya. Saya akan mengajak Bu Eli untuk bernyanyi bersama saya. Baik Bu, siap semangat Ibu. Iya. Baiklah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, hebat sekali Bu Lintang. Pasti murid-muridnya sangat suka dan antusias tentang pembelajaran profil pelajar Pancasila tersebut. Betul sekali Bu Eli. Wah, kreatif Bu Lintang. Nah, selanjutnya Bu Lintang, di dalam profil pelajar Pancasila itu
ada sebuah pembelajaran berdiferensiasi, Bu Lintang. Benar sekali Bu Eli. Nah, saya ingin tahu sekali bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Lintang? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan siswa Bu Eli. Jadi kita sebagai pendidik harus memfasilitasi seperti yang kita ketahui, Ya. siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi setiap karakter yang dimiliki siswa agar kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa itu bisa berkembang dan mereka bisa mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Seperti itu Bu Eli. Berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi itu guru bisa memfasilitasi siswa supaya siswa itu bisa menjadi siswa yang mengeluarkan bakat minatnya tersebut. Iya, betul sekali Bu. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi fasilitator bagi siswa seperti itu Bu Eli. Oh, iya Bu. Baik Bu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada ciri-cirinya Bu Lintang. Iya, betul Apa sekali. itu, Bu Lintang? Ada 5 ciri-ciri Bu Eli dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang pertama, lingkungan belajar yang mengundang siswa itu untuk belajar. Jadi lingkungan itu harus nyaman terlebih dahulu agar anak-anak itu semangat dalam menjalankan PBM. Ya, terus yang kedua itu ada tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi tujuan pembelajaran itu harus jelas. Seperti apa itu harus jelas. Yang ketiga ada penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru harus merespon segala kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir itu harus menciptakan manajemen kelas yang efektif. Ada 5 Bu Eli. Ada 5 ya, Bu, Iya, ya. betul sekali. Nah, pasti Bu Lintang juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Iya, Bu. iya, betul sekali Bu Eli. Dan bagaimana siswanya Ibu? Sangat antusias ya Bu Eli. Iya. Kebetulan di sekolah kami itu kelas 4-nya itu 40 siswa Bu Kelas, Eli. kelas gemuk ya Bu Iya, Lintang, ya? menjadi tantangan tapi juga menjadi penyemangat buat saya. Iya. Saya banyak melihat karakter-karakter anak yang unik, melihat Iya. bakat-bakat mereka Bu Eli, seperti itu. Seru sekali kalau di kelas 4 Bu Eli. Nah, Bu Lintang, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada sebuah strategi tentunya dong. Iya, betul Dalam sekali. mengajar kan ada strateginya. Iya, Nah, betul. saya ingin tahu itu tentang apa sih yang dimaksud strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya, ada 4 Bu Eli. Yang pertama ada diferensiasi konten atau bagaimana materi kita mengajarkan kepada siswa konten ya Bu Eli. Iya. Generasi milenial Iya, itu sekarang sangat menggunakan konten seperti sekali. bahasa-bahasa yang unik ya Bu Eli ya. Nah, jadi materi pembelajaran yang kita ajarkan itu sebagai diferensiasi konten. Yang kedua ada diferensiasi proses. Bagaimana siswa memaknai, siswa memahami apa yang kita ajarkan, proses PBM-nya seperti itu. Dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Unjuk kerja siswa, hasil kerja siswa. Contohnya saat kita mengajarkan materi puisi Bu Eli. Iya. Anak-anak menulis, merangkai kata menggunakan bahasa mereka, kata-kata mereka yang tertuang dalam puisi. Itu hasil puisinya itu menjadi diferensiasi produk mereka, hasil kerja mereka. Dan terakhir ada diferensiasi lingkungan, di mana lingkungan tempat belajar seperti itu Bu Eli. Wah, seru sekali ternyata ya Bu Lintang bibican kita kali ini. Iya Bu Ya, Eli. saya jadi tertarik dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri yang belum melaksanakan kurikulum merdeka, saya ingin sekali melaksanakan pembelajaran tersebut. Tertarik ya Bu Iya, Eli Bu. ya. Besok diajarin ya, Iya, Bu ya. bisa kita sharing-sharing Bu Eli. Oke. Iya, boleh. Nah, sobat guru yang hebat, di sini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kurikulum merdeka itu sangat luas. Kita bisa mempelajari tentang paradigma pembelajaran baru, tentang profil pelajar Pancasila, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya memiliki sebuah kata-kata mutiara di mana kamu dapat mengajarkan pelajaran kepada seorang siswa selama sehari. Tetapi, jika kamu dapat mengajarinya belajar dengan menciptakan rasa ingin tahu, dia akan melanjutkan proses belajar selama hidupnya. Hebat sekali Bu Eli kata-kata mutiaranya. Bu Lintang, adakah yang mau disampaikan kepada guru-guru hebat di sana? Baik. Ki Hajar Dewantoro pernah berkata,
Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap semangat Bapak Ibu guru di luar sana, dan terus menjadi guru yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.